Jangan ada yang makan dulu dong. Kita kan belum baca doa sebelum makan. Gimana sih? Amel pimpin doa yuk. Kenapa harus Amel mulu sih yang pimpin doa? Kamu mau? Ya enggak kan, Juwita juga bisa. Ya udah lah Kak, nggak apa-apa. Biar Amel aja yang mimpin. Amel. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amel! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalian berdua di rumah. Mau ke dokter. Bismillah. Amelia didiagnosa menderita penyakit leukemia. Leukemia? Apa nggak salah dok diagnosanya? Anak saya memang sakit-sakitan. Tapi setiap saya kasih obat, pasti sembuh dok. Mungkin salah dok. Silahkan kalau ibu mau melakukan tes ulang di lab. Tapi saya sarankan, Amelia harus segera diobati. Tapi penyakit ini bisa sembuhkan ya? Insya Allah, Bu. Dengan pengobatan yang intensif, mudah-mudahan penyakit Amelia segera bisa diobati. Tapi memang membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit. Berapa kira-kira dok biayanya? Per kemoterapi biasanya membutuhkan biaya 6 juta rupiah. Tapi untuk kondisi Amelia, dia harus melakukan kemo selama 6 kali dalam 1 bulan. Ya Allah, banyak sekali biayanya. Uang segitu dari mana aku mendapatkannya? Amelia, anak cantik yang ku sayang. Oh, Amelia, anak cantik yang ku cinta. Mama nangis ya? Kak, Mah, Amel tuh sebenarnya sakit apaan sih? kata dokter, Amel cuma sakit flu biasa kok. Udah kalian gak usah khawatir. Ayo tidur sana. Emangnya dasar ini anak tuh bener-bener deh. Dia tuh nyusahin semua orang ya, bikin repot mama, bikin bingung mama. Kenapa sih penyakitan mulu deh? Mama juga nih yang salah. Mama tuh terlalu manjain Amel, tau gak? Nadia, adik kamu lagi tidur. Memang akhir-akhir ini Amel sering sakit-sakitan. Tapi sama sekali gak ngerepotin mama kok. Karena memang sudah tugas mama untuk menjaga, merawat, dan melindungi anak mama. Anak-anak gak boleh tahu apa penyakit Amelia sebenarnya. Supaya mereka gak ikut sedih dengarnya. Aku akan bekerja apapun supaya bisa kumpulin banyak uang untuk biaya pengobatan Amelia. Untuk saat ini, cuma ini satu-satunya yang bisa aku jual untuk pengobatan Amel. Tapi untuk hari selanjutnya, nanti aja lah aku pikirin.
Yang penting Amel bisa kemoterapi. Selamat siang Amelia. Apa kita sudah bisa mulai kemoterapinya sekarang? Siap, Pak. Yang penting aku bisa sembuh. Anak pintar. Suster, ya kita bawa ke dalam. Tinggal dulu ya, Bu. Udah Mama sih Mama tungguin ya. Mama jagain ya. Astaga, udah habis semua. Aku harus kerja lebih keras untuk dapetin uang lagi. Pengobatannya Amel nggak boleh berhenti sampai dia benar-benar sembuh. Masuk. Mah, pokoknya aku sama Juwita udah sepakat kita nggak mau sekamar sama Amel. Kenapa emangnya? Aku sama Kak Nadia takut ketularan penyakitnya Amel, Ma. Ya ampun, Nadia, Juwita, penyakitnya Amel itu sama sekali nggak menular. Tapi kalau kalian takut ketularan, nggak mau sekamar sama dia, ya udah nggak apa-apa. Biar Amel tidur sama Mama aja. Ya udah deh, kita berangkat sekolah dulu deh. Belajar yang rajin ya. Ya, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Langsung pulang ya. Sayang. Kak Juwita sama Kak Nadia benci sama aku, Jam. Enggak. Mereka nggak benci sama kamu. Karena dia sama Kak Juwita itu cuma nggak ngerti. Mereka nggak tahu kalau penyakit kamu sebenarnya
Apalagi yang Amel, semua itu gara-gara kamu tau nggak? Gara-gara kamu nih ya, mama tuh sampai nggak punya uang buat makan kita. Tau nggak, uangnya tuh habis buat beli obat kamu doang. Kan banget sih jadi anak. Mama sih pakai minta cerai segala sama papa. Kan kita jadi hidup miskin dan serba kekurangan gini. Cita, emangnya kamu mau punya mama tiri ya? Enggak kan? Papa tuh nikah lagi, makanya mama cerai. Iya ya, kasihan mama. Tuh, makanya Mel, jangan ngerepotin mama mulu dong. Cepet sehat kek, jangan sakit-sakitan mulu. Udahlah. Yuk sekolah yuk. Terus dia gimana? Ya ditinggalin lah, masa mau dibawa ke sekolah? Ibu Leni? Ibu kok? Ya Pak, saya sudah seminggu kerja di sini. Iya Pak, sekarang Bu Leni itu kerjanya bantu-bantu di rumah tetangga. Suka itu tuh Pak, buat gorengan, jualan keliling, terus nerima jahitan juga loh Pak. Wah, ternyata Bu Leni bekerja keras ya? Ya iyalah Pak, namanya juga janda anak 3. Mana suaminya nggak tanggung jawab, ya dia harus kerja keras lah Pak. Bu Leni, saya mau pergi shopping ya. Jangan lupa masakin makan siang untuk suami saya. Ya, baik Bu. Wah, kayaknya makanannya enak nih. Pasti Bu Leni yang masak ya? Iya Pak. Soalnya Bu, istri saya itu tidak bisa masak. Saya coba dulu ya Bu. Minumnya Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Masakan Ibu Leni benar-benar enak. Makasih Pak. Misi. Mama itu dari mana aja sih? Ya biasalah Pak, habis shopping. Ma, kalau shopping itu ingat waktu dong. Kalau Papa di rumah, Mama jangan pergi. Papa kan pengen dimasakin juga. Papa nih berisik ah. Banyak nuntut segala, mana minta dimasakin. Masa sih pengen dimasakin sama istrinya aja? Dibilang banyak nuntut. Taruh di bawah. Saya permisi pulang. Kasihan anak saya yang bungsu untuk nunggu sendirian di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Tolong diterima Bu. Maaf Pak, uang apa ini? Ini uang ucapan terima kasih karena Ibu sudah masak saya. Oh, maaf Pak, tapi tugas saya di sini sudah termasuk pemasak dan itu dibayarkan dalam gaji bulanan saya Pak. Jadi saya nggak bisa terima uang itu. Anggap saja ini bonus Bu. Kamu kenapa?
banyak ya Pak. Iya, Bu. Saya permisi. Iya. Papa kenapa sih baik sama dia? Apa salahnya sih, Ma? Kalau kita baik sama orang yang sudah baik sama kita? Hah? Suster, kemoterapi itu buat apaan sih? Tujuannya untuk membunuh sel kanker yang ada dalam tubuh kamu, Amelia. Kalau sel kankernya nggak dibunuh, nanti aku sendiri yang bisa kebunuh ya suster. Anak manis dan pinter kayak kamu pasti bisa melewati kanker. Jadi Amelia harus tetap semangat. Ayo Amelia semangat. Semangat! Nah, itu dong semangat biar cepat sembuh. Kamu benar anakku. Kamu harus tetap semangat. Cuma untuk kemo selanjutnya aku bisa dapat uang dari mana lagi? Untuk kemo hari ini aja susah payah aku kumpulin uangnya. Apa? Mau minjem 6 juta? Pinjem segede gitu banyaknya, bisa balikin nggak? Lihat, kamu lihat. Nggak lihat apa saya habis shopping? Tuh. Semuanya habis 50 juta. Jadi uang saya habis, nggak ada buat pinjemin kamu. Kasian banget sih nasib kamu sekarang. Padahal kan kamu dulu idola banget para kaum pria. Kok sekarang kamu jadi begini sih? Sita, aku minta tolong. Anak aku yang bungsu sakit leukemia, Sita. Aku perlu biaya banyak. Tolong bantu aku, Sita. Kamu sekarang lagi butuh uang. Tenang, Len, tenang. Aku pasti akan bantu kamu. Kamu mau kan kerja tambahan? Kerja? Iya? Iya, aku mau. Aku mau kerja apa aja, asal halal. Oke, nanti kamu ikut aku ya. Anak-anak, Mama berangkat kerja dulu ya. Mama harus cari uang untuk pengobatannya Amel. Emangnya Mama kerja apa sih? Kok berangkatnya sore-sore begini? Mama kan harus cari uang tambahan. Temen sama Mama yang nawarin. Emang sih kerjanya malam. Kayaknya di restoran gitu deh. Restoran? Nadia, Juwita, kalian berdua jagain Amel ya. Tadi siang kan dia habis diobatin dokter. Biasanya tuh setelah diobatin, dia bakalan kesakitan dan mual-mual. Kalian berdua harus nolong Amel. Jangan sampai kenapa-napa, apalagi sampai jatuh. Mama pergi dulu ya. Yaudah, Ma, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah berapa lama ngelola klub ini? Aku mengelola kafe ini udah lama sih, Len. Aku cuma kerja bagian kebersihan aja kan? Aku mau loh Sita, beneran. Kerja apapun, asal halal. Udah, pokoknya kamu tunggu di sini ya, sebentar ya. Nah, pokoknya kamu pakai baju ini dan dandan yang cantik, oke? Tenang aja, aku akan kenalin kamu sama pelanggan tetap di kafe kita ini. Orangnya tajir dan loyal banget, oke? Ya, ayo, ayo. Abang, saya bawain pegawai baru buat nemenin abang malam ini. Ibu Leni?
ternyata kalian sudah kenal berdua. Baguslah kalau begitu, biar semakin akrab. Oke ya, aku tinggal ya. Hati-hati ya, Len. Dah. Ya Allah, tolong beri petunjuk-Mu. Lepaskan hamba dari situasi yang buruk ini ya Allah. Dan jauhkan hamba dari dosa. Hai cantik. Kamu mau nemenin aku malam ini ya? Maaf Pak, tolong jangan ganggu saya Pak. Kamu itu jangan sok suci kamu ya. Kamu biasa akan nemani laki-laki malam? Hah? Enggak Pak, tolong Pak. Jangan bilang macam-macam kamu. Jangan paksa dia. Siapa kamu? Kamu itu jangan jadi jagoan. Jangan ganggu dia. Ada apa ini? Ini Bu, dia ganggu Ibu Leni. Kamu jangan coba-coba bikin keributan di sini ya. Kalau tidak, aku akan telepon keamanan. Nanti kamu. Alas. Makasih Sita. Sama-sama, Len. Amel sayang, hari ini Mama dapat uang banyak nak. Untuk biaya kemo kamu yang ketiga. Alhamdulillah. Lihat. Tolong doain Mama ya. Supaya Mama bisa dapat uang secara halal. Sudah 3 kali ini aku mengantarkan Amelia kemoterapi. Sudah 3 kali juga Allah memberi aku jalan keluar supaya aku bisa membiayai kemoterapi Amelia. Tapi untuk yang keempat kalinya nanti, apakah aku masih mampu mengobatinya ya Allah? Dari mana lagi aku bisa mendapatkan uangnya? Selamat siang Amelia. Selamat siang juga, Dok. Apa bisa kita mulai hari ini kemoterapinya? Bisa, Dokter. Ya, Suster, silakan. Mari Bu, Suster, ayo Bu. Ayo sayang. Aku jadi penasaran. Sebenarnya Amelia sakit apa sih? Kenapa Mama nyembunyiin dari aku dan Juwita? Ini. Ayo, bangun. Kak, kok setiap ada rumah sakit mau tambah kesakitan gitu sih? Sebetulnya dia tuh diobatin atau malah dibikin tambah sakit?
Nadia nangis? Enggak, ini apa? Perih matanya tuh. Aduh, kelilipan kali kayaknya. Karena dia sedih. Enggak. Kakak tuh cuman kesel doang, dia tuh anak manja, tau nggak? Dia tuh sakit-sakitan mulu, makanya kakak tuh kesel. Kakak tuh nggak sedih. Amelia kena kanker dan umurnya hanya tinggal 3 tahun kalau pengobatannya nggak berhasil. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan aku untuk sholat tahajud. Karena dia belajar sampai ketiduran. Ya Allah, ternyata kanker itu penyakit yang berat. Kalau stadiumnya sudah 4, hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Berarti sebentar lagi aku mau meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalau sebentar lagi aku mau meninggal, kenapa Mama harus repot-repot ngobatin aku, ya Allah? Sampai harus kerja malam supaya aku bisa kemoterapi. Kenapa Amel bisa berdoa seperti itu? Apa jangan-jangan Amel udah baca tulisan di laptop aku? Ya Allah, aku gak ingin Mama karena dia dan Kak Juwita susah gara-gara aku. Mah, tolong sisirin rambut aku dong, Mah. Amel, Mama harus kerja cuci gosok di rumah orang. Nanti kalau terlambat gimana? Samakan dia aja ya. Nadia, Nadia. Assalamualaikum. Mah! Iya, aku kan juga mau sekolah. Ih, gimana sih kalau telat gimana coba? Juwita, kamu aja dia yang ngisirin. Aku juga mau sekolah kali, Kak. Nyebelin banget sih. Udah cepetan sini. Kenapa, Kak? Rambut aku rontok lagi ya? Sekarang rambut aku emang sering rontok sejak aku kemoterapi.
lama-lama kepala aku bisa botak. Ih, lucu deh. Amel, apanya sih yang lucu? Apanya yang lucu? Kamu itu sakit parah tau nggak ada lucu-lucunya. Dan kamu juga harus tahu ya, Mama itu kerja banting tulang dari pagi sampai malam buat ngobatin kamu doang, itu tuh nggak lucu. Maafin aku ya kak. Terus kalau misalnya kamu minta maaf, penyakit kamu bisa sembuh, ya? Enggak kan? Kamu juga harus tahu ya, semua itu gara-gara kamu. Mama nggak pernah perhatiin aku sama Kak Juwita. Cit. Maafin kakak Amel. Aku tuh gak pernah benci sama Amel. Aku tuh gak pernah benci sama Amel. Kakak tuh sebenarnya sayang sama Amel. Amel gak boleh ninggalin kita semua. Harus sembuh. Amel harus bareng-bareng sama kita ya Mel ya. Aku sayang sama Amel. Aku sayang banget sama Amel. Bu Leni, saya mau pergi shopping dulu. Jangan lupa kunci disimpan di tempat biasa, biar anak-anak pulang sekolah bisa masuk. Ya, baik Bu. Bapak sudah pulang? Baru aja Bu Ani pergi Pak, katanya mau belanja bulanan. Iya Bu, tadi saya lihat di jalan kok, tapi dia tidak lihat saya. Saya pulang hanya mau ngambil dokumen kok. Oh iya, silakan Pak. Saya keluar dulu. Oh iya Bu, gimana kondisinya Amelia sekarang? Alhamdulillah Pak, anak saya sudah bisa kemoterapi dari uang pemberian Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Ibu Leni, sebaiknya Ibu keluar dari klub malam. Kalau ada orang yang tahu, akan berakibat buruk Bu. Iya, saya juga rencananya begitu Pak. Baik Pak, saya keluar dulu. Ya. Ngapain kalian berdua di kamar? Hah? Pantesan perasaan saya nggak enak, makanya saya pengen pulang. Ternyata kalian berdua ya selingkuh di depan mata saya sendiri. Enggak Bu, enggak Bu. Sini kamu, Bu. Sini kamu. Ma. Sini kamu. Ma. Dasarnya wanita penggoda. Mama, jangan kasar gitu dong. Kasar gimana Pak? Pantes tuh cewek gatal kayak gitu dapat balasan seperti itu Pak. Kenapa? Papa belain dia karena Papa suka sama dia. Ma, ini semua salah paham, masalah paham. Salah paham. Mama ngelihat dengan mata kepala Mama sendiri. Kalian ini berdua bermesraan di kamar ya? Atau jangan-jangan Papa nungguin Mama keluar baru Papa pulang lagi biar bisa berduaan? Ma, Papa itu pulang hanya ingin ngambil dokumen yang ketinggalan. Bohong! Udah ketahuan selingkuh, masih aja mengelak. Pokoknya ceraiin aku! Mama! Waalaikumsalam. Amel, ngeliat kakak beliin apa buat Amel? Tada! Nih, lucu kan? Nih, cobain deh sekarang. Nah, lucu kan? Makasih ya kak. Karena dia pinter deh. Tahu sebentar lagi rambut Amel mau botak. Makanya kakak beliin Amel topi buat nutupin botak Amel kan kak? Karena dia sekarang baik banget sama Amel, gak galak seperti biasanya. Kamu tuh gimana sih? Oh ya, kamu juga harus baik-baik ya sama Amel ya.
Waalaikumsalam. Mama udah pulang. Mama kenapa nangis? Gak apa-apa sayang. Amel, Mama terharu lihat kamu pakai topi. Kamu cantik sekali. Jadi Amel, biarpun nanti rambut kamu rontok, tapi kan akan tumbuh lagi. Malahan lebih lebat. Ditambah cantik kan? Mah, kenapa sih Mama tuh nggak ngasih tahu kita dari dulu deh kalau penyakitnya Amel itu apaan? Kalau kita tahu dari dulu kan kita bisa jagain Amel juga ya, bukannya ikut kesel. Maafin Mama ya sayang. Mama sengaja nggak mau kasih tahu karena Mama nggak mau kalian jadi ikut-ikutan sedih. Kalau sedih Mama dibagi ke kita kan, mungkin beban di hati Mama bisa berkurang, Ma. Mama sekarang baru sadar, ternyata anak-anak Mama udah dewasa dan bisa berpikiran bijak. Sini sayang. Wanita gatal malam-malam gini. Nah, itu dia yang tadi saya bilang. Saya dengar-dengar sih katanya dia itu kerjanya di klub malam. Jadi perempuan nakal gitu deh. Iya, perempuan gak bener. Pantesan suami saya suka ke klub. Waduh, saya juga dengar-dengar katanya sih Bu Leni itu juga sering ketemuan diam-diam sama Pak Arman. Ya, di klub malam itu juga. Ini nggak bisa didiemin nih. Kayaknya mereka berdua nih selingkuh nih ibu-ibu nih. Ya, awas ya kamu ya. Mau ngapain, Pak? Jadi, Ibu Leni keluar dari sini gara-gara sikap istri saya tadi siang. Saya minta maaf ya, Bu. Saya benar-benar tidak enak sama Ibu Leni. Istri saya itu memang orangnya pemarah. Dan dia tidak perhatian sama keluarga. Tapi itu bukan alasan Pak Amran untuk jadi sering ke klub, Pak. Karena masalah dalam rumah tangga harus kita hadapi, bukan kita hindari. Ya kan, Pak? Iya, Bu Leni. Ibu Leni benar. Tapi tetap saja, Bu, saya tidak enak dengan Ibu Leni. Enggak kok, Pak. Saya berhenti bekerja bukan karena kejadian tadi siang. Tapi memang karena saya harus berhenti kerja di sini. Saya nggak mau, Pak, anak-anak saya sampai tahu ibunya kerja apa. Setiap malam pergi keluar rumah. Itu nggak baik, Pak. Tapi kan Ibu Leni tidak pernah melakukan apapun. Ibu Leni hanya duduk dan menemani ngobrol. Lagian klien saya juga suka kok ngobrol dengan Ibu. Makasih, Pak, pujiannya. Saya juga terima kasih sekali lagi, Pak. Semua jasa-jasa Pak Amran untuk saya dan untuk anak-anak saya akan selalu selalu. Permisi, Pak. Iya, Bu. Bu Leni, tunggu. Pak? Bu Leni pulang bareng saya aja ya. Maaf,
Pak, nggak usah. Saya bisa pulang sendiri. Makasih. Bahaya, Bu. Perempuan pulang malam-malam sendirian. Kalau ibu nggak enak dengan tanggapan orang, biar nanti ibu saya turunkan di ujung gang. Silakan, Bu. Ayo. Mama sudah gila ya? Tiba-tiba datang menghadang mobil papa. Kalau ketabrak gimana? Biarin, biar mama mati. Papa seneng kan? Biar papa bisa selingkuh sama cewek itu. Mama tuh ngomong apa sih? Papa nggak ada hubungannya apa-apa dengan Bulen. Cowok mata keranjang, udah ketahuan berdua-duaan di dalam kamar, sekarang berdua dari klub, masih mungkin selingkuh? Papa jelasin ke mama juga, mama nggak akan paham. Kamu keluar. Mama. Diam kamu. Mama. Sekarang papa masuk mobil. Pulang, pulang, cepetan, pulang. Kamu awas ya, jangan senang-senang ya. Belum selesai pembalasanku. Tuduhan kamu itu tidak benar. Kamu cemburu buta. Ah, nggak benar itu. Udah botakin aja. Mama jangan. Udah, Mama jangan. Jangan. Jangan, Ma. Jangan, Ma. Udah, jangan. Jangan. Ada apa ini? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu mengarak ibu ini? Dia tuh janda gatel, Pak. Dia tuh udah selingkuh sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Itu fitnah, Pak. Demi Allah, saya nggak pernah merebut suami orang, Pak. Bohong, Pak Ustadz. Saya ngelihat dia udah selingkuh sama suami saya. Saya ngelihat sama mata saya sendiri. Mbak, kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya, Mbak. Ibu saya ini orang baik, tau nggak? Dan bukan pembohong. Dia tuh rela kerja apa aja demi hidupi kita bertiga. Dan semua itu tuh halal, tau nggak? Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang semuanya. Semua ini bisa kita bicara dengan cara baik-baik. Bukan seperti ini caranya. Udahlah, Pak Ustadz. Nggak usah ngebela cewek nggak bener kayak gini. Mau jadi apa kampung kita, Pak Ustadz? Pak Ustadz, anak bungsu saya, Amelia,
menderita leukemia, Pak. Dan membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk kemoterapi. Saya harus kerja banting tulang, Pak, untuk mengobati kemoterapi anak saya. Suatu hari, teman SMA saya menawarkan pekerjaan untuk saya, Pak. Memang pekerjaan itu di sebuah klub malam. Tuh kan Pak Ustadz, dia kerjanya aja di klub malam. Pasti dia tuh cewek nggak bener. Ibu tenang dulu. Biarkan ibu ini menjelaskan sampai selesai. Saya bersumpah demi Allah, Pak. Demi anak-anak saya rela melakukan pekerjaan apapun. Asalkan itu halal. Bohong lagi. Saya nggak bohong, Pak. Lalu kemudian saya tahu kalau Pak Amran suka pergi ke klub itu dengan klien-kliennya untuk meeting. Ada klien perempuan juga, Pak. Tugas saya di situ hanya duduk dan menemani mereka ngobrol, nggak lebih dari itu. Pak Amran juga orangnya baik dan sopan sama saya. Pak Ustadz, suami saya tuh royal banget. Pasti dia udah dikasih duit deh sama suami saya. Belum lagi dia pasti... Mama! Apaan sih, Papa? Jangan fitnah lagi. Papa memang ngasih duit ke Ibu Leni. Tapi uang itu, uang kolektif dari teman-teman. Ah, banyak alasan. Saya tetap nggak percaya. Mana mungkin Papa udah kasih duit tapi nggak ngapa-ngapain? Siapa yang percaya sama Papa? Ini nih, ini yang membuat Papa nggak suka sama kamu. Kamu tuh egois, nggak mau dengar pendapat orang. Tuh kan, ngaku kan? Terserah. Papa kagum sama Ibu Leni. Ibu Leni itu ibu yang bertanggung jawab. Ya iyalah, Pak. Semua ibu-ibu itu bertanggung jawab. Kamu itu bertanggung jawab apa? Kerja kamu tuh hanya shopping, arisan, kumpul sama temen. Masa kamu nggak bisa? Beres-beres rumah juga nggak bisa? Ya ampun, Pak. Masak bisa delivery. Bersih-bersih rumah ada pembantu. Jangan kayak orang susah deh, Pak. Ah. Ini nih, itu yang Papa nggak suka dari kamu. Ya, tapi jangan dijadiin alasan buat kamu selingkuh, Pak. Siapa yang selingkuh? Kamu jangan ngawur ya. Hani, kalau suami udah bilang nggak selingkuh, jangan dipaksa bilang selingkuh. Ntar yang ada selingkuh beneran lagi. Baru deh berabe. Terus saya mesti gimana dong, Jeng? Udah, ngalah aja sama suami. Supaya suami tuh nggak deket-deket sama perempuan itu. Pasti perempuan itu wanita yang hebat. Buktinya aja suami Jeng Hani sampai terkagum-kagum gitu. Hati-hati loh, Jeng. Nanti yang ada selingkuh beneran. Paling aman, Jeng minta maaf deh sama perempuan itu. Supaya Jeng terlihat baik di mata suami. Iya deh, bener ya Jeng ya. Nanti saya minta maaf deh sama suami saya. Plus, Jeng juga harus mengutamakan keluarga. Terutama suami. Jangan shopping mulu. Saya juga suka shopping. Tapi, saya lebih mengutamakan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga loh, Jeng. Ya udah deh kalau gitu. Diminum. Minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, fitnah adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan martabat manusia. Karena fitnah bisa menjatuhkan harga diri orang lain. Apa yang kita bicarakan belum tentu orang itu lakukan. Ngapain juga ya kita terpengaruh sama omongannya Bu Hani? Padahal kan suaminya suka kelayapan di klub malam juga gara-gara sikapnya juga. Iya, dia itu kan emosinya tinggi, suka shopping, kumpul sama ibu-ibu arisan, foya-foya, boros deh pokoknya. Iya betul. Pantesan aja suaminya nyari perempuan lain. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berhenti untuk menzolimi dan menyiksa Ibu Leni. Karena apa yang dia lakukan itu merupakan bukti cinta dan kasih sayang terhadap kesembuhan anaknya. Tapi kan bukan berarti kita boleh melakukan kesalahan untuk menolong keluarga kita, Pak Ustadz. Iya, betul ibu-ibu. Memang kita tidak dibenarkan untuk melakukan kesalahan. Karena kita tahu semua itu sudah hukum Allah. Coba bapak-bapak ibu bayangkan.
Seandainya posisi Ibu Leni itu ada pada diri kita, apa yang akan kita lakukan? Untungnya Ibu Leni itu tidak melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Janganlah kita memvonis orang sebelum kita tahu duduk permasalahannya, apalagi sampai memfitnah. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya Allah menjanjikan surga untuk seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Saya yakin Pak Ustadz, Allah masih menyayangi saya. Makanya Allah mau melindungi saya. Subhanallah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita semua membantu Ibu Leni demi kesembuhan putri. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, kalau begitu kita semuanya berhenti untuk memfitnah orang lain dan berhenti menzolimi orang lain. Kiranya cukup sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadinya kasihannya Bu Leni harus mengurusi anaknya 3. Mana salah satunya lagi sakit parah lagi. Saya nggak ngebayangin kalau ada di posisinya dia. Syukur alhamdulillah saya masih punya suami dan anak-anak yang sehat. Nah, gimana kalau kita tengokin anaknya Bu Leni? Kita yang lebih beruntung harus peduli sama orang yang lagi kena kesusahan. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Iya betul itu ibu-ibu. Dan lebih baik lagi, bolehlah kita kumpul-kumpul dana seikhlasnya saja buat bantu-bantu biaya berobat. Benar sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Buat kita mungkin sedikit, tapi buat Bu Leni pasti sangat berat. Aduh, saya kayaknya nggak ikutan deh. Mama ini gimana sih? Mumpung banyak temennya tuh, rame-rame kan lebih enak. Iya ya deh, Pak. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Nanti mama ada alasannya aja. Ya inilah, ya itulah. Akhirnya nggak jadi dia berbuat baiknya. Iya ya, Pak. Mama ikut kok, Pak. Alhamdulillah. Cepat sembuh ya, Nak. Ya, amin. Alhamdulillah. Sabar ya. Allah itu kasih kita sakit, berarti kita itu disayang sama Allah. Dan juga supaya kita lebih dekat lagi sama Allah. Ya, amin. Anak pinter. Semoga Allah kasih kesembuhan buat kamu ya sayang ya. Insya Allah. Makasih ya Bu. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Ibu, Bapak. Ini loh Bu, ada sedikit dari kami. Ya, semoga bisa berguna. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya Pak. Amel, rezeki buat kamu. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Bu, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Ih, kan itu udah, Pak. Itu kan udah. Masa semuanya sih? Ibu Lina, ini ada sedikit uang untuk pengobatan Amel. Semoga berguna ya Bu. Ya iyalah berguna. Uang segitu banyaknya. Sudah lama, nanti Mama dapat gantinya dari Allah. Dari Papa kali. Mama, silakan Bu diambil. Silakan Bu diambil. Ayah boleh nih. Iya nggak apa-apa Bu. Udah rezeki. Silakan. Makasih ya Pak. Iya. Makasih Bu. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada
Ih, Kak! Ih! Tungguin. Hari ini kamu pulang sendiri aja ya, soalnya kakak masih ada urusan ya. Urusan apaan? Mau tahu aja, yang penting bukan urusan kamu ya. Kamu hati-hati di jalan ya, pulangnya hati-hati loh. Dah. Karena dia mau kemana sih? Kata aja deh ikutin. Orang kan juga marah. Enaknya ini apa ya? Udah lampu merah lagi. Jadi karena dia ngamen. Kalau karena dia bisa, kenapa aku enggak? Akan pernah jauh untuk kita. Akan pernah jauh untuk kita. Makasih ya, Pak. Ribu, 4.000, 6.000, 8.000, 10. Wow. Bukan suara kakak yang bagus, tapi mereka tuh gak punya receh, makanya ngasih 5 ribuan. Udah lah, hitung lagi aja nasi di rumah. Ya kali ya, udah deh. Lumayan, alhamdulillah dapat banyak ya. Lumayan lah, bisa bantu mama nyari duit. Buat nambahin mama, buat pengobatannya Amel, ya kan? Yuk, kita pulang. Cabut. Aduh, sini masukin tas. Ini nih, yuk. 7.000, 8.000 nih, 11.000 nih. Oh, 11.000. Oh ini 11.000. Oke. Tadi tuh Juta. Gimana kalau kita minta tolong Om itu ajarin main gitar? Iya nggak? Tapi kakak yang bilang ya. Kamu aja deh yang bilang. Kakak aja. Kamu aja deh. Kakak aja. Ya udah deh, bareng-bareng tapi ya. Masukin dulu ini, masukin dulu. Permisi Om. Iya. Gini Om, kita mau minta ajarin main gitar, boleh nggak Om? Oh ya? Kalian sungguh-sungguh mau belajar gitar? Iya Om. Ya udah sini, duduk sini. Sebenarnya Om nggak bisa banget sih main gitar, tapi lumayan lah kalau buat hari-hari. Apa-apa. Ya udah nih, coba. Langsung aku ini. Oh, praktek kalian. Ya. Gimana Om? Satu di sini, satu lagi di sini. Nah, gini. Itu kunci D. Oh ini D. Nadia sama Juwita kemana sih? Kok udah sore gini belum pulang sekolah juga? Apa jangan-jangan? Astagfirullahaladzim, kemana sih tuh anak? Gitar-gitaran aja udah berisik. Apalagi kalian? Ngapain kalian gitar-gitaran di rumah saya? Mama, mereka itu lagi belajar. Belajar gitar? Emangnya di sini tempat les, Pak? Aduh Mama nggak bisa ya? Sehari aja Mama nggak ngomel. Mama nggak takut wajah Mama yang kencang nanti jadi kendor gara-gara ngomel terus, huh? Om, Tante maaf ya, kita permisi dulu deh kalau gitu. Ini Iya, Om. Makasih ya Om. Tunggu. Ini bawa pulang aja. Lebih berguna buat kamu. Serius Om? Iya. Beneran nih Om? Iya. Tapi ini kan Kalau di sini nanti dibuang sama istri Om yang galak ini.
Oh gitu. Iya. Oh gitu ya Om. Kalau gitu makasih ya Om ya. Iya, iya. Makasih Om, banyak. baik banget. Makasih banget. Semangat ya. Iya, makasih makin semangat Om. Makasih Om. Iya. Aduh, anak-anak pada kemana sih? Jam segini kok belum pulang? Loh, sayang, kamu belum tidur? Kak Juwita sama Kak Nadia belum pulang ya, Ma. Pasti mereka capek ngurusin Amel penyakitan. Sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku cuma nggak mau ngerepotin Mama, Kak Nadia sama Kak Juwita. Amel, enggak ngerepotin, enggak sama sekali. Kamu nggak boleh pikiran kayak gitu ya. Kamu tuh harus berpikir gimana caranya untuk sembuh. Ayo sekarang bobo yuk. Kamu istirahat ya. Sini Mama antar. Ayo sayang. Bobo ya sayang. Amel harus banyak istirahat. Kalau badannya sehat, Amel baru bisa dikemo lagi, ya. Tapi Ma, aku nggak bisa tidur kalau Kak Nadia sama Kak Juwita belum pulang. Udah, nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Paling mereka juga masih ada acara di sekolahnya, belum selesai. Meski Mama juga cemas, Nak. Acara apa di sekolah? Sampai malam begini. Juwita, kita harus siap-siap nih. Soalnya pasti Mama marah kita kan pulang malam. Terus kita taruh di mana? Kalau ketawa kan ya pasti Mama tambah ngamuk lah, Kak. Udah, tunggu. Bentar ya. Ayo, Kak. Ingat ya, besok pagi pas kita berangkat pergi sekolah nih kita ambil. Tapi harus pelan-pelan, diem-diem ya. Jangan sampai Mama tahu ya. Jangan berisik ya. Kalian tahu ini jam berapa? Iya, maafin kita mah. Maaf ya, kamu itu udah terlambat. Kalian tahu nggak sih? Mama nungguin kalian seharian di rumah. Khawatir, cemas, takut kalau kenapa-napa. Kalian ini cuma bercanda, ketawa-ketawa. Main-main aja di sekolah. Kalian pernah mikirin nggak sih perasaan Mama gimana? Ya Allah, Nadia, Juwita. Mama udah stres. Mama cemas mikirin kesehatannya Amel. Kalian jangan bikin Mama tambah cemas dong. Kan, apa kakak bilang? Mama tuh pasti marah. Kamu juga sih, lagian ngapain sih ikut-ikutin aku? Harus tuh pulang aja. Tapi kan nanti kakak jadi ngamen sendiri. Ya, kan aku juga pengen berbuat sesuatu buat Mama, buat Amel. Masa ngamen aja nggak boleh? Ya bukannya nggak boleh, tapi kalau misalkan sekarang udah kayak gini terus gimana coba? Terus terang aja kali. Emang sih udah ngebuat Mama cemas. Udahlah, minta maaf lagi aja. Ya udah deh. Udah yuk. Ya Allah, berikanlah kesabaran, kesabaran yang panjang untuk hati hamba, ya Allah. Kasihan anak-anak hamba. Kalau hati aku dipenuhi emosi seperti ini, ya Rob, tolong aku. Ma, maafin kita ya, Ma.
Kalian nggak mencuri kan? Mama nggak pernah ngajarin kalian mencuri. Apa yang bukan hak kalian itu kalau kalian ambil adalah dosa, kalian ngerti? Biarpun kita ini keluarga miskin. Aduh Mama. Dengar dulu dong, Ma. Ini uang halal kok, Ma. Ma, Mama kan selalu ajarin kita kalau kita tuh harus mencari uang yang halal. Dan sampai sekarang pun kita masih ingat kok tentang itu. Oh, kalian ini. Mama beneran tanya ini uang dari mana sih? Ini kan uang dari nggak... Ini uang itu uang tabungan aku sama Yanita. Jadi sih nggak banyak, tapi Mama terima ya. Yang penting halal. Makasih. Kak, latihannya jadi nih sekarang. Ya sekarang mau kapan lagi? Besok tuh kita harus sudah bisa. Tapi kalau Amel bangun gimana? Kayaknya udah tidur. Tapi kalau Mama marah? Ya makanya latihannya pelan-pelan, gimana sih? Cepetan deh. Ini nih, pegang. Nah, dari sini. Oke, sini ya, siap ya. 1, 2, 3. Mama yang selalu ada saat suka dan duka. Mama yang selalu ada di sakitku. Ya Allah, terima kasih. Udah, Nak? Berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Jangan keluyuran ya. Assalamualaikum. Salam. Kok Nadia sama Juwita bawa gitar segala ke sekolah? Untuk apa? Gitar siapa itu? Juwita. Jadi selama ini uang itu kalian dapatkan dari ngamen. Siapa yang ngajarin kalian ngamen? Astagfirullahaladzim. Tugas kalian itu bukan ngamen, tapi belajar. Hidayah kan pernah jauh
Dari mana kalian? Ini gitar siapa? Dan untuk apa? Itu gitar halal kok, Mah. Kita dapat dari Om Amran. Jadi bukan barang curian. Sumpah deh, Mah, sumpah. Untuk apa kalian bawa-bawa gitar ini? Untuk apa? Jawab. Untuk ngamen, Mah. Astagfirullahalazim. Ngamen? Siapa yang pernah ngajarin kalian ngamen? Maafin kita, Mah, tapi kita cuma mau bantuin Mama cari uang buat tambahannya berobat Amelia, Mah. Tapi Mama nggak pernah minta bantuan kalian untuk cari uang. Apalagi sampai ngamen. Mencari uang itu mutlak tugas Mama. Tugas kalian itu hanya belajar. Belajar, bukan ngamen. Ini Mama hancurin aja ya. Mama jangan. Mama jangan. Mama rusak. Jangan. Nanti kalian pergi ngamen lagi. Jangan. Mama. Maafin kita, tapi Nadia mohon, Ma. Nadia mohon, Ma. Izinin kita buat bantuin Mama cari uang buat tambahan berobatnya Amel, Ma. Izinin kita ya, Ma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Nadia. Ya Allah, makasih ya Rob. Engkau berikan anak-anak yang baik. Maafin Mama ya, Nadia. Sini sayang. Amel sayang, anak cantik, bangun nak. Amel, kita kan harus ke dokter, ada jadwal kemo Amel hari ini. Ayo sayang, bangun yuk, bangun sayang. Amel, kamu kenapa sayang? Ini Amel gak usah kemo ya. Amel kan harus kemo nak, supaya cepet sembuh. Ayo sama mama sayang. Tapi Amel capek, Ma. Astagfirullah. Ya Allah, Amel. Kan Mama temenin Amel. Iya, Ma. Amel tahu. Tapi Amel capek. Makasih ya, Ma. Mama udah selalu berbuat banyak dan berkorban banyak buat Amel. Amel sayang, semua ini yang Mama lakukan untuk Amel. Setiap ibu di dunia pasti akan melakukannya untuk anak-anaknya, Amel. Makasih ya, Ma.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta.